nama saya Siti Rani Ayuti, SPT MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala. Adapun pengalaman pendidikan saya yaitu saya S1 pada program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Siak Kuala. Saya lulus pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan S2 saya pada program studi Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala, dan saya lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, saya diangkat menjadi salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah pada tingkat diploma 3 dan juga S1 pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala. Selain itu, di bidang pendidikan saya juga aktif dalam membimbing mahasiswa, baik membimbing mahasiswa secara reguler, membimbing mahasiswa penulisan skripsi dan tugas akhir, dan saya juga aktif dalam pembimbingan mahasiswa kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu PMM, pada kegiatan modul Nusantara di tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun mata kuliah yang saya ampuh pada tingkat diploma 3 yaitu yang pertama adalah biokimia veteriner, kemudian ilmu tilik ternak, dan juga ilmu pakan dan nutrisi, dan mata kuliah praktek kerja manajemen unggas. Dan mata kuliah yang saya ampuh pada tingkat S1 yaitu yang pertama sekali biokimia veteriner 1, kemudian biokimia veteriner 2, kemudian mata kuliah manajemen kesehatan ternak potong dan perah, dan mata kuliah nutrisi veteriner. Dalam video pembelajaran ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pada program studi pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala, yaitu mata kuliah nutrisi veteriner sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester genap yang terdiri dari 2 SKS. Materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan materi yang ada dalam rencana pembelajaran yang telah dipaparkan oleh koordinator mata kuliah. Pada mata kuliah ini membahas terkait nutrisi veteriner baik pada ternak maupun pada hewan. Subjudul mata kuliah ini seperti yang pertama, pakan pada hewan obesitas, kemudian pengetahuan dan komposisi pakan, dan prinsip penyediaan bahan pakan, kemudian ada evaluasi dan analisis penggunaan pet food, dan materi pendekatan nutrisi pada sindrom defisiensi taurin. Berikutnya adalah paparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah nutrisi veteriner. Berikut merupakan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah nutrisi veteriner, di mana pada mata kuliah nutrisi veteriner ini diampu oleh beberapa dosen dengan dikoordinatori oleh Bapak Dr. Hewan Heri Alfian MSc, dan beberapa anggota pengampu mata kuliah ini seperti Bapak Dr. Hewan MSI, Dr. Hewan Amalia Sutriana MSc PhD, Dr. Golib SPT MSI, dan saya sendiri Siti Rani Ayuti SPT MSI. Mata kuliah nutrisi veteriner ini berada di semester genap dengan kode mata kuliah yaitu SKH
14 dengan 2 SKS. Capaian pembelajaran program studi dari mata kuliah ini yaitu satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang nutrisi veteriner secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam pekerjaan bidang kedokteran hewan, nutrisi veteriner sesuai dengan standar kompetensi kerja. Yang ketiga, yaitu mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan nutrisi veteriner. Yang keempat, menguasai konsep dasar nutrisi veteriner yang meliputi nutrisi yang diperlukan oleh ternak, standar nutrisi pakan, manfaat nutrisi pakan bagi ternak, klasifikasi energi bagi ternak, penyakit malnutrisi pada berbagai jenis hewan piaraan dan kesayangan, dan penggunaan pakan komersial. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah nutrisi veteriner ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar nutrisi dan pakan ternak ruminansia, unggas, dan non-ruminansia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi kecukupan gizi pakan yang diperlukan ternak. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempraktekkan membuat formulasi pakan dan strategi pemberian pakan pada berbagai jenis ternak. Untuk patokan penilaian pada mata kuliah nutrisi veteriner ini yaitu panduan akademik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, di mana kriteria penilaian itu yang pertama sekali, jika mahasiswa mendapat nilai 87 hingga 100, maka dikategorikan dengan mendapatkan nilai huruf A. Kemudian jika nilai mahasiswa 78 sampai dengan di bawah 87, maka dikategorikan mahasiswa mendapat nilai AB. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 69 hingga di bawah 78, maka dikategorikan B. Kemudian, jika mahasiswa mendapatkan nilai 60 hingga di bawah 69, maka mahasiswa mendapatkan nilai yaitu BC. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 51 hingga di bawah 60, maka mahasiswa mendapatkan nilai C. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 41 hingga di bawah 51, maka mahasiswa mendapatkan nilai E. Dan jika mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 41, maka mahasiswa juga mendapatkan nilai E yang dikategorikan tidak lulus. Adapun beberapa item penilaian pada mata kuliah nutrisi veteriner ini yaitu seperti yang pertama sekali yaitu metode pembelajarannya. Di sini ada dinilai itu adalah disiplin, kerapian, aktivitas sebanyak 10%, kemudian ada tugas 15%, kemudian ada kuis 10%, kemudian ada ujian teori itu 60% yang dibagi menjadi 2, 30% pada UTS, 30% pada UAS. Dan di mata kuliah nutrisi veteriner ini juga dinilai kehadiran jika diakumulasi yaitu terdapat 100%. Mata kuliah nutrisi veteriner ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah materi, kemudian 1 kali pertemuan adalah UAS, dan 1 pertemuan adalah UTS. Pada pertemuan pertama, selain memberikan materi, koordinator mata kuliah harus mempresentasikan atau harus memberikan penjelasan terkait rencana pembelajaran semester dan juga kontrak kuliah kepada mahasiswa, di mana yang isinya adalah peraturan dan juga pemahaman peraturan
peraturan penilaian untuk mata kuliah nutrisi veteriner. Di sini pada pertemuan pertama itu dengan metode SCL, di mana dengan waktu 2 kali 50 menit, dengan metode pembelajaran yaitu mahasiswa berdiskusi kelompok. Di sini juga ada presentasi daripada mata kuliahnya sendiri. Pada pertemuan kedua dan ketiga, materi yang diajarkan itu adalah penyakit terkait malnutrisi pada unggas, di mana diharapkan dengan ada materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit-penyakit malnutrisi yang sering diderita oleh unggas peliharaan dan kesayangan, serta cara penanggulangannya, di mana metode pendekatannya yaitu pemecahan masalah, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian pada materi ini juga diberikan tugas kepada mahasiswa. Pada materi keempat diberikan mahasiswa yaitu dengan subjudul penyakit terkait malnutrisi pada ruminansia, di mana diharapkan mahasiswa dapat mampu menjelaskan penyakit-penyakit malnutrisi yang sering diderita oleh ruminansia. Pendekatan yang dilakukan pada materi ini yaitu keterampilan proses, di mana membutuhkan waktu 2 kali 50 menit setiap pertemuan. Pada pertemuan kelima, mahasiswa diberikan materi terkait pakan untuk hewan penderita penyakit kardiovaskular dan ginjal, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan bahwa penderita penyakit kardiovaskular dan ginjal serta menjelaskan prinsip dasar penyediaan pakannya. Pada materi ini membutuhkan waktu 2 kali 50 menit dengan metode pendekatan pemecahan masalah, kemudian metode diskusi dan presentasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, mahasiswa akan diberikan materi terkait pakan untuk hewan dengan kebutuhan khusus, di mana diharapkan dengan materi ini mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan bentuk dan kebutuhan pakan. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa diberikan materi pakan untuk hewan penderita penyakit kanker dan alergi, di mana diharapkan dengan materi ini mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan terkait dari hewan penderita kanker maupun alergi. Metode yang dilakukan adalah pemecahan masalah, yaitu tutorial, simulasi, dan diskusi. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa diberikan materi tentang evaluasi dan analisis penggunaan pet food, di mana pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan menganalisis dasar medik veteriner, kebutuhan dan penggunaan pet food bagi hewan. Pada materi ini menggunakan pendekatan keterampilan proses dan juga diskusi kelompok. Materi ini membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa diberikan materi terkait pendekatan nutrisi pada sindrom defisiensi taurin. Diharapkan dengan adanya materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara dan juga prinsip penyediaan pakan pada hewan tersebut, di mana pada materi ini dilakukan pendekatan pemecahan masalah, diskusi dan presentasi. Pada materi ini membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa diberikan materi terkait pengetahuan dan komposisi nutrisi bahan pakan pada ternak maupun hewan, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan pentingnya nutrisi penyusunan bahan pakan untuk ternak maupun hewan, di mana pada materi ini dilakukan pendekatan dengan keterampilan proses dengan metode diskusi kelompok. Pada materi ini membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan
pada pertemuan ke-11 mahasiswa itu diberikan materi yaitu prinsip penyediaan dan pemberian pakan pada hewan, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan protokol pemberian pakan pada hewan dan pemecahan masalah dengan diskusi dan presentasi, dan memerlukan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa akan diberikan materi terkait prinsip penyediaan dan pemberian pakan pada hewan, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan protokol pemberian pakan pada ternak. Pada materi ini dilakukan dengan pendekatan pemecahan masalah dan membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa diberikan materi terkait menentukan kebutuhan formulasi nutrisi hewan, baik itu unggas maupun monogastrik. Diharapkan dengan materi ini, mahasiswa mampu menganalisis dan menentukan kebutuhan pakan hewan dan hewan monogastrik. Pada materi ini dilakukan dengan keterampilan proses dengan metode diskusi kelompok yang membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa diberikan materi penyakit khusus terkait pakan dan disfungsi organ, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan dan mempresentasikan penyakit khusus terkait dengan pakan dan disfungsi organ pada hewan. Materi ini dilakukan dengan pendekatan keterampilan proses dan diskusi kelompok yang memerlukan waktu hingga 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa diberikan materi yaitu pakan untuk hewan pada masa perawatan, di mana dengan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menetapkan kebutuhan pakan pada hewan yang sedang dalam perawatan. Pada materi ini dilakukan dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dengan metode diskusi dan presentasi, yang membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa diberikan materi yaitu kelainan rambut dan bulu, di mana pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan dan mempresentasikan kelainan rambut dan bulu pada hewan yang terkait dengan pakan. Pada materi ini dilakukan dengan pendekatan proses keterampilan, yaitu dengan diskusi kelompok. Pada pertemuan ke-16 dilakukan yaitu ujian akhir pada mahasiswa yang dilakukan dengan metode GIFOM, ujian langsung yang diberikan oleh masing-masing pengampu mata kuliah. Pada mata kuliah nutrisi veteriner ini memiliki beberapa referensi, baik referensi yang telah disediakan pada RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah dituliskan oleh koordinator mata kuliah. Ada beberapa buku yang dapat dibaca oleh mahasiswa. Referensi ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan juga mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar yang diberikan oleh masing-masing pengampu mata kuliah. Dan mahasiswa juga dapat belajar secara mandiri terkait materi yang digunakan atau yang diberikan pada mata kuliah nutrisi veteriner ini. Dosen kedua ya, kemarin sudah masuk dosen siapa? Pak Heri ya. Berarti kalian sudah diberikan PO apa aja mata kuliahnya, materinya dari minggu ke minggu? Sudah ya. Untuk penilaian sudah diberikan apa saja yang dinilai termasuk praktikum? Ya. Oke. Jadi kebetulan untuk itu dapat materi biosintesis protein. Biosintesis protein di mana untuk kita review kembali untuk biosintesis protein itu sebenarnya ruang lingkupnya itu sangat besar, gitu kan? Tapi biosintesis protein ini kita lihat dari kacamata molekulernya. Jadi masih terkait dengan asam basa, oke ya? Oke, di sini kita lihat sintesisnya apa, proteinnya apa. Ketika kita bilang
dan protein nutrien itu yang sudah dipecah atau lebih disederhanakan sehingga dapat disampaikan tubuh. Oke, jadi gini, kalau kita biosintesis protein, yang kita tahu hanya ini, nanti kalian praktikum juga seperti itu. Protein hewani, protein nabati, seperti itu. Oh, ada dari telur, ada daging dari susu, gitu ya. Tapi yang kita bahas ini bukan di tangga itu, tapi di tangga adalah bagaimana protein yang dikonsumsi oleh hewan, ternak, dan manusia sudah dalam bentuk molekul, sudah dalam bentuk metabolisme, ada protein di dalamnya, baik itu nanti ada DNA, RNA, asam basa bentuk protein. Yang kita bahas adalah asam basa protein ini. Sudah di tangga itu. Jadi kita bukan lagi di tangga protein dalam makanan. Nah, ini sudah lewat sampai ke sana, sampai ke siklus Krebsnya sudah lewat. Ini sudah menjadi molekul kecil yang di protein yang diserap, disuplai daripada makanan, sudah disebarkan disebarkan oleh jantung melalui darah ke sel-selnya dalam bentuk nutrien molekul, di mana nutrien molekul ini tadi dari nutrien pakan bisa menghasilkan protein. Itu apa? Kalian bisa sebut berapa ini? Ini bisa diulangi. Oke. Ini ada sampelnya darah atau sampelnya bulu atau rambut, kan? Ini kan sampel yang dibawa. Kemudian kita harus memastikan sebenarnya ini sampel apa, DNA-nya apa, DNA dari sampel ini. Kenapa? Kemudian kita langsung analisis PCR untuk mengetahui DNA daripada si sampel. Apa yang didetek daripada proses PCR itu sehingga terbaca asam basanya? Kromosom. Setelah didetek baru kita tahu kromosomnya. Kemudian kita protein. Beneran rambut ada protein? Iya benar. Karena rambut itu adalah salah satu sampel yang sangat akurat untuk tes DNA. Itu yang memastikan bahwa di sel rambut itu ada proteinnya. Baik, aku nanti pada saat kalian praktikum coba challenge ambil sampel yang kira-kira tidak ada kandungan protein ya. Lihat, yang diajarkan itu hanya sampai dengan asam basa dan RNA aja, tidak sampai ke protein asam basanya. Karena apa? PCR itu hanya mendetek barcode-nya apa, asam basanya apa, memastikan dia itu filogenetiknya ini mamanya, ini bapaknya, ini sampai di situ. Oke, ketika kalian masuk kemari harus masuk lagi western blot-nya. Gitu. Ketika kalian mau tahu, ini kan udah tahu nih, kita tahu daripada protein basanya tadi. Ingin tahu molekulnya seberapa besar? Jadi dia ada tahapannya. Jadi harus banyak membaca. Oh ini, ketika dia mengetahui ini caranya. Ketika mengetahui ini caranya. Nah, ketika nanti
sitosin dan urasil. Sedangkan pada treonin itu ada adenin, guanin, sitosin dengan urasil. Coba, ketika urasil pasti ketemu dengan 4 basa lainnya. Urasil bisa ketemu urasil, dia ketemu bisa sitosin, dia bisa ketemu adenin dengan 4-4-nya. Ke ini ya. Nah, ini. Coba Mak, di sini kan adenin nih. Nah, dia pasti ketemu ini. Nah, di sampingnya pasti ketemu. Makanya di barcode itu tetap ya, ulang-ulang itu aja. Nah, urutan itulah yang membedakan daripada asal bahasanya. Kalau di asal bahasanya sama, semua kita di asal bahasanya sama. Urutan DNA-nya yang berbeda. Makanya yang barcode itu, oh ada yang dia biru, ada yang sama. Oh, kalau sini asal bahasanya maka dia seperti ini. Nanti yang dikatakan tadi, SDSP,